ada juga beberapa dampak negatif yang dikhawatirkan dari difungsi ABRI ini. Contohnya, militerisasi politik dan dominasi ABRI. Nantinya ABRI menjadi sangat dominan dalam politik Indonesia, tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tapi juga menduduki berbagai jabatan penting di pemerintahan dan legislatif. Nah, justru praktik ini dikhawatirkan akan menghilangkan ruang bagi demokrasi yang sehat dan menutup akses bagi pihak sipil untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Kemudian contoh lainnya, dikhawatirkannya adanya penyalahgunaan kekuasaan. Karena dengan kekuasaan yang begitu besar, banyak anggota ABRI yang menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi, sekaligus menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Nah, video kali ini aku mau bahas tentang salah satu topik yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, yaitu konsep duifungsi ABRI pada masa pemerintahan Soeharto. Dan kali ini aku bermaksud buat ngajak teman-teman belajar juga tentang apa itu duifungsi ABRI. Kenapa konsep ini diterapkan dan apa dampak positif serta negatifnya bagi Indonesia. Karena akhir-akhir ini lagi rame banget tentang berita duifungsi ABRI ya. Nah, jadi tanpa berlama-lama langsung aja, yuk kita bahas. Nah guys, sebelumnya untuk memahami duifungsi ABRI, kita harus mundur sejenak ke masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai pada tahun 1966. Presiden Soeharto yang saat itu merupakan Panglima ABRI, memandang bahwa stabilitas negara sangat bergantung pada peran aktif militer. Bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tapi juga sebagai pengelola urusan negara. Jadi, apa alasan dibalik pembentukan konsep duifungsi ini? Nah, alasan yang pertama yaitu untuk keamanan nasional. Pasca peristiwa G30S dan kondisi Indonesia yang penuh dengan gejolak, Soeharto merasa bahwa militer harus lebih terlibat dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, baik dari ancaman eksternal maupun ancaman domestik. ABRI dianggap memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban, terlebih di tengah ketidakpastian pasca kekacauan politik. Kemudian alasan yang kedua yaitu penguatan stabilitas politik. Setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, ia memutuskan untuk mengimplementasikan duifungsi ABRI agar militer memiliki peran aktif dalam pemerintahan. ABRI yang sebelumnya hanya bertugas dalam masalah pertahanan, kini diharapkan untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek politik dan pemerintahan. ABRI menjadi pilar penting dalam Orde Baru yang berkuasa lebih dari 30 tahun. Namun seperti konsep lainnya, duifungsi ABRI tidak hanya memiliki dampak negatif, ada juga beberapa dampak positifnya. Seperti yang pertama, yaitu stabilitas politik dan keamanan. Dalam situasi yang sangat rentan pada masa itu, kehadiran ABRI memberi rasa aman bagi rakyat Indonesia. Mereka bukan hanya bertugas sebagai pasukan militer, tapi juga sebagai kekuatan yang menjaga ketertiban. Nah, dengan stabilitas ini, Indonesia bisa berkembang secara perlahan setelah krisis. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur. ABRI melalui berbagai operasi berkontribusi dalam membangun fasilitas dan infrastruktur di daerah-daerah terpencil, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Keberadaan ABRI di lapangan membantu mempercepat pembangunan yang sangat diperlukan untuk kemajuan Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan krisis sosial. ABRI juga terlibat dalam menangani krisis sosial seperti kerusuhan dan bencana alam. Mereka berperan penting dalam distribusi bantuan dan menjaga ketertiban di daerah-daerah yang terdampak. Tapi meskipun ada banyak dampak positif, duifungsi ABRI juga memiliki dampak negatif yang tidak bisa diabaikan seperti misalnya. Yang pertama, militerisasi politik dan dominasi ABRI. ABRI menjadi sangat dominan dalam politik Indonesia. Tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tapi juga menduduki berbagai jabatan penting di pemerintahan dan legislatif. Praktik ini menghilangkan ruang bagi demokrasi yang sehat dan menutup akses bagi pihak sipil untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan.
Dengan kekuasaan yang begitu besar, banyak anggota ABRI yang menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi. Hal ini menciptakan praktik korupsi dan kolusi yang merugikan rakyat Indonesia, sekaligus menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, represi terhadap oposisi. Selama Orde Baru, mereka yang berseberangan dengan pemerintah, baik itu aktivis, mahasiswa, ataupun kelompok-kelompok oposisi, seringkali menjadi target represi militer. Penangkapan dan pembungkaman kebebasan berpendapat menjadi hal yang lumrah. Ini menciptakan ketidakadilan dan penindasan terhadap mereka yang berbeda pendapat. Kemudian yang keempat, adanya ketimpangan sosial dan ekonomi. Banyak sektor ekonomi yang dikuasai oleh keluarga dan teman dekat penguasa militer. Ini menciptakan ketimpangan yang sangat besar antara elit dan rakyat biasa. Ini menyebabkan munculnya praktik nepotisme dan pemborosan sumber daya negara. Nah, kesimpulannya, jadi meskipun bifungsi ABRI membawa beberapa manfaat bagi Indonesia, terutama dalam hal keamanan dan pembangunan infrastruktur, dampak negatifnya yang berupa dominasi militer dalam politik, penyalahgunaan kekuasaan, dan penindasan terhadap oposisi cukup merugikan sistem demokrasi yang seharusnya berkembang. Di era pasca Orde Baru, Indonesia mulai berusaha untuk mengurangi dominasi militer dalam kehidupan politik dan fokus pada pemerintahan yang lebih demokratis. Nah, itu dia penjelasan tentang bifungsi ABRI pada masa Soeharto. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan konsep ini? Dan mungkin itu aja videoku kali ini. Terima kasih udah nonton. Terima kasih udah subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.